Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai hakikat jin menurut Al-Quran. Namun sebelumnya perlu ditegaskan bahwa jin yang dimaksud di sini bukanlah jin yang biasa diceritakan dalam dongeng-dongeng, seperti jin yang terdapat dalam lampu Aladin, yang terperangkap dalam botol, atau yang katanya terdapat dalam benda-benda. Hal itu hanyalah cerita dongeng atau tahayul, khayalan manusia yang sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran. Tahayul-tahayul itu meyakini jin memiliki sifat campuran antara manusia dan hantu yang bisa berubah rupa dan bentuk menurut kemauannya. Dikatakan kalau jin senangnya merasuk pada diri wanita dan mereka yang lemah. Mereka bisa dikuasai oleh para pawang atau dukun yang menguasai mantra-mantra untuk menaklukkan jin tersebut guna melayani manusia. Begitu sudah tunduk, maka jin ini bisa melakukan hal-hal fantastik di bawah perintah tuannya, seperti mewujudkan sesuatu yang diinginkan pemiliknya. Hal seperti itu sama sekali tidak benar. Jadi sebenarnya jin itu apa? Siapakah mereka sebenarnya? Apa pendapat Al-Quran mengenai jin ini? Berikut ini penjelasannya. Pertama, secara bahasa, kata jin dalam bahasa Arab artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan segala hal yang tersembunyi, tidak kasat mata, menyendiri dan jauh. Kata itu juga bermakna rona yang gelap dan bayangan yang kelam. Karena itulah kata jannah berasal dari akar kata yang sama, digunakan Al-Quran untuk menggambarkan surga yang penuh dengan kebun-kebun yang rimbun. Kata jin juga bisa digunakan kepada ular yang biasanya hidup tersembunyi di celah-celah batu dan lubang-lubang di tanah serta terpisah dari hewan-hewan lain. Kata jin juga dapat dikenakan kepada para penghulu atau pemimpin yang menjaga jarak dengan rakyat awam, raja-raja, tokoh-tokoh, orang-orang berpengaruh yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kata jin digunakan juga untuk wanita yang selalu memisahkan diri. Penduduk dari gunung-gunung yang jauh dan tidak bisa dijangkau juga disebut sebagai jin. Karena itu segala hal yang berada di luar jangkauan penglihatan atau tidak kasat mata termasuk dalam makna kata tersebut. Itulah makna kata jin dalam bahasa Arab. Sekarang kita beralih kepada Al-Quran. Saat Al-Quran menyebutkan tentang jin, jelas sekali tidak berbicara tentang tahayul atau dongeng-dongeng fantasi ciptaan manusia. Pertama, dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau segolongan dari jin yang ingin mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka hadir kepadanya, mereka berkata, diamlah dan dengarkanlah. Dan tatkala telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Kemudian dalam surah Jin, Allah Ta'ala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yang artinya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa serombongan jin mendengar Al-Quran. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib sekali. Golongan jin yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi itu bukanlah makhluk-makhluk halus, akan tetapi orang-orang Yahudi dari Nasibin, atau seperti sumber lain mengatakan adalah orang-orang Yahudi dari Mosul dan Niniwe, Irak. Karena takut kepada orang-orang Mekah, mereka menjumpai Rasulullah SAW pada waktu malam. Dan setelah mendengarkan pembacaan Al-Quran dan tutur Rasulullah SAW, mereka masuk Islam dan menerimanya. Mereka disebut jin karena mereka orang asing yang datang dari tempat yang jauh dan datang dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan dengan cara demikian kami telah menjadikan musuh bagi setiap nabi, setan-setan di antara manusia dan jin.
Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lainnya kata-kata indah untuk mengelabui. Dan jika Tuhan Engkau menghendaki, mereka tidak akan mengerjakannya. Maka biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Kata-kata manusia dan jin yang terdapat pada banyak tempat dalam ayat-ayat Al-Quran bukan berarti ada dua jenis makhluk yang berlainan, melainkan dua golongan makhluk yang sama, yaitu manusia. Pertama, ins artinya manusia, mengisyaratkan kepada orang-orang biasa, orang-orang awam atau rakyat jelata. Sedangkan jin maksudnya adalah orang-orang besar yang biasa hidup memisahkan diri dari rakyat jelata dan tidak berbaur dengan mereka. Boleh dikatakan tinggal tersembunyi dari penglihatan umum, seperti raja-raja, para pemimpin, tokoh-tokoh, atau orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh. Yang ketiga, dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami jadikan manusia dari tanah liat kering yang berdenting, dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk, dan jin kami telah menciptakan sebelum itu dari api angin yang panas." Di tempat lain dalam surah Ar-Rahman disebutkan bahwa Dia menjadikan jin dari nyala api. Ungkapan manusia dijadikan dari tanah liat mengandung arti berpembawaan lemah lembut dan suka tunduk, sedangkan jin dijadikan dari api mengandung arti bertabiat seperti api, mudah menyala. Jin memiliki pembawaan seperti api dan bukan sungguh-sungguh dibuat dari api. Berikutnya adalah contoh penggunaan kata jin yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras umatnya untuk menggunakan kotoran ternak yang kering atau tulang belulang dari hewan mati untuk istinja atau membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil, dengan mengatakan bahwa benda-benda itu merupakan makanan jin. Saat ini kita menggunakan air atau kertas toilet, sedangkan pada masa itu manusia menggunakan gumpalan tanah, tulang, batu, atau benda kering lainnya untuk bersih-bersih. Di zaman modern inilah manusia baru bisa memahami bahwa apa yang beliau maksudkan sebagai jin tersebut tidak lain adalah organisme yang tidak kelihatan dengan mata yang memakan tulang atau kotoran yang mengering dan lain-lain. Pada masa itu manusia sama sekali belum mengetahui yang namanya bakteri, virus, atau kuman. Tidak ada manusia yang mempunyai bayangan sekelumit pun tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tersebut. Ajaibnya, justru makhluk-makhluk inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan kata yang tepat untuk menyebutkan atau menjelaskan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak terlihat mata telanjang itu dalam bahasa Arab adalah kata jin. Sungguh menakjubkan, bersesuaian dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa kotoran kering atau tulang-tulang itu adalah makanan jin, yang mana maksudnya adalah bakteri, virus, atau kuman. Maka maksud dari ayat-ayat di atas yang menyatakan jin diciptakan dari naris samum, yang berarti api yang marak atau semburan api tanpa asap, adalah organisme kecil yang memperoleh energi untuk eksistensi mereka langsung dari semburan api petir yang panas atau samum dan radiasi kosmik. Hal ini sesuai dengan pandangan para ahli yang menyebutkan bahwa organisme yang paling purba bisa hidup karena energi dari petir dan radiasi ultraviolet. Para ilmuwan meyakini bahwa apapun organisme yang ada sebelum evolusi biotika pasti memperoleh energinya langsung dari panas. Demikianlah pemaparan mengenai jin, semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang berbau syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.